Seo Do-yun berhasil menyelamatkan Oh Wan-soo dan juga menyingkirkan Lee Jin. Mereka akhirnya berkelahi dan pertarungan terjadi sangat sengit. Lee Jin kemudian berhasil menusuk pinggang Seo Do-yun, sedangkan Seo Do-yun berhasil membalasnya dengan menggores lengan Lee Jin. Mereka tidak menyerah satu sama lain, tetapi akhirnya Seo Do-yun berhasil menyingkirkan Lee Jin dengan membuatnya terjatuh ke dalam laut. Dengan penuh kesakitan, Seo Do-yun berjalan menuju kapal yang ditumpangi oleh Oh Wan-soo. Dia kemudian menyalakan mesin kapal dan berusaha membawa Oh Wan-soo kabur dan juga menjauh dari dermaga. Keesokan harinya, Kim Yong-kook datang. Dia pun terlihat panik serta buru-buru masuk ke dalam villa yang ditinggali oleh Oh Wan-soo. Oh Wan-soo akhirnya sadar dan melihat Seo Do-yun kesakitan. Namun Seo Do-yun merasa lega karena Oh Wan-soo baik-baik saja. Mereka kemudian saling menguatkan dan juga berpelukan. Di dalam villa yang ditinggali oleh Wan-soo, semuanya terlihat berantakan dan handphone Seo Do-yun tertinggal. Kim Yong-kook terlihat kaget melihat kondisi tersebut. Seo Do-yun dan juga Wan-soo akhirnya melakukan ciuman pertama mereka di atas kapal. Wan-soo kemudian kembali ke villa dan dia terlihat tertidur. Kim Yong-kook masuk ke kamar dan mendekati Wan-soo serta duduk di sampingnya. Tiba-tiba, Wan-soo meletakkan tangannya di atas bahu Kim Yong-kook yang membuatnya sangat kaget. Seo Do-yun bertemu Pak Park dan melaporkan bahwa tadi malam terjadi sebuah insiden. Wan-soo terbangun dan dia terlihat kaget melihat Kim Yong-kook di sampingnya. Keduanya kemudian merasa canggung. Nah, saat Kim Yong-kook melihat ke arah luar jendela, dia melihat Seo Do-yun. Akhirnya, Kim Yong-kook bertanya kepada Seo Do-yun apakah mereka berdua tidur bersama. Namun Oh Wan-soo mengatakan bahwa dia diserang seseorang tadi malam. Akhirnya, pemotretan pun dilakukan untuk menutupi rumor perceraian mereka. Saat itu, Seo Do-yun terlihat cemburu melihat kemesraan Oh Wan-soo dan juga suaminya. Sebelumnya, Oh Wan-soo terlihat mengobati luka Seo Do-yun. Dia juga sangat sedih saat melihat banyak sekali bekas luka di tubuh Seo Do-yun. Nah, disinilah mereka berdua akhirnya mempunyai rencana. Seo Do-yun mengatakan karena dia memiliki buku besar, nampaknya pelakunya bukanlah Park Mi-ran. Wan-soo kemudian menduga bahwa pelakunya di antara suaminya dan juga Kim Yong-min. Saat Kim Yong-min bertanya siapakah yang akan mewarisi Yayasan Now, Wan-soo menjawabnya Kim Yong-min. Tapi Kim Yong-min tidak mengetahui ada dana taktis di dalam yayasan tersebut. Nah, pemotretan pun akhirnya selesai. Saat Kim Yong-min akan minum, dia terlihat cemburu melihat kedekatan Seo Do-yun dan juga istrinya. Kini Oh Wan-soo akan memulai rencananya dengan menggali informasi dari Kim Yong-kook. Sementara Seo Do-yun menguping di balik tembok. Tanpa basa-basi, Oh Wan-soo bertanya apakah Yong-min adalah anak haram dari ketua Kim Duo. Mendengar hal itu, Kim Yong-kook pun tidak bisa menyangkal hal tersebut. Itu juga alasan kenapa ibu mertuanya sangat membenci Kim Yong-min. Dan informasi kedua yang harus Oh Wan-soo cari yaitu tentang kematian Kim Duo. Akhirnya, Oh Wan-soo bertanya kepada Kim Yong-min bagaimanakah ayahnya meninggal. Namun sama seperti yang lainnya, Kim Yong-kook mengetahui bahwa ayahnya meninggal saat bersetubuh. Oh Wan-soo kembali bertanya apakah Kim Yong-min tidak mencurigai jika ayahnya dibunuh. Nah, Park Mi-ran terlihat sangat syok saat mengetahui dokter yang merawat kulitnya ternyata adalah seorang dukun dan mereka adalah penipu. Karena dirinya adalah seorang korban, dia meminta Han Sang-il untuk menutupi kasus tersebut. Tentu saja dia sangat malu karena ditipu. Dan obat yang disuntikan hanyalah larutan garam yang bernilai 1000 won. Namun Park Mi-ran membayarnya 300 juta won. Kemudian Park Mi-ran akan menggunakan isu perselingkuhan Oh Wan-soo dan juga Seo Do-yun untuk menutupi kasus penipuan yang dialami oleh dirinya. Namun Han Sang-il memberitahu bahwa Seo Do-yun mempunyai dendam dengan Hwa In karena temannya telah dibunuh saat menyelidiki kasus kematian Kim Duo. Selain itu, surat wasiat dari Kim Duo juga akan segera dibacakan. Kemudian Oh Wan-soo akhirnya pulang ke istana utama. Dia menyambut Oh Wan-soo dan bertanya kabarnya, tetapi Oh Wan-soo memberitahu bahwa terjadi insiden percobaan perampokan.
Han Sang-il berpura-pura kaget dan mengatakan bahwa pengawalnya tidak becus. Justru Oh Wan-soo menyalahkan tim keamanan yang tidak menjaganya di villa tersebut saat malam itu. Oh Wan-soo akhirnya pergi meninggalkannya. Han Sang-il terlihat sangat marah kepada Lee Jin karena gagal lagi dalam melakukan misi. Ternyata Lee Jin adalah anggota geng X-Star dari Tiongkok. Han Sang-il mengancam akan mengembalikannya ke Tiongkok jika gagal lagi dalam misinya. Sementara itu, Lee Jin pun mengobati luka goresan pisau di lengannya. Melihat berita tentang perselingkuhan istrinya, Kim Yong-guk terlihat sangat marah. Dia pun kembali ke istana utama. Kim Yong-guk tahu bahwa semua ini adalah perbuatan dari Park Miran. Namun Park Miran menyatakan bahwa dia sengaja membuntuti Oh Wan-soo karena sebelumnya Kim Yong-guk sudah mencurigai istrinya. Namun Kim Yong-guk malah marah dan dia menyatakan bahwa Oh Wan-soo bukanlah wanita kotor yang suka berselingkuh seperti ibunya. Mendengar hal itu, Park Miran pun sangat terkejut. Kim Yong-guk pun akhirnya mengungkapkan semua kekesalannya saat dia melihat ibunya berselingkuh dengan Han Sang-il. Seharusnya saat itu ibunya tidak melahirkannya. Ternyata Park Miran menikah dengan Kim Do-wook karena dijodohkan. Namun dia juga tidak pernah dianggap oleh suaminya. Kim Yong-guk tetap marah kenapa Park Miran tidak pernah merasa bersalah kepadanya. Kemudian Kim Yong-guk mengungkapkan semua perasaannya bahwa sebenarnya dia sangat mencintai Oh Wan-soo. Dari kejauhan ternyata Jang Tae-ra mendengar semua itu. Kim Yong-guk merasa kesal karena dia tidak bisa berbuat apapun untuk wanita yang sangat dia cintai. Park Miran pun terlihat menyesal. Nah, Kim Yong-guk akhirnya teringat saat pertama kali dia melamar Oh Wan-soo ketika menjadi relawan di Afrika bersama. Mereka terlihat jatuh cinta satu sama lain. Kim Yong-guk juga diam-diam ternyata memberikan penghormatan terakhir untuk ibu Oh Wan-soo. Dia sebenarnya sangat mengkhawatirkan kondisi Oh Wan-soo, tetapi Oh Wan-soo tidak ingin berbagi kesedihan dengannya. Namun Kim Yong-guk menganggap bahwa perselingkuhan bukanlah masalah besar. Dan Oh Wan-soo mengatakan bahwa mereka sudah tidak saling mencintai. Kim Yong-guk terlihat menyesali semua perbuatannya dan menangis. Sementara itu Jang Tae-ra akhirnya memutuskan untuk meninggalkan istana Hua-in setelah mengetahui Kim Yong-guk tidak mencintainya. Ibu Jang Tae-ra terlihat kaget melihat apa yang dilakukan anaknya. Jang Tae-ra juga memberitahu bahwa selama ini dia tidak pernah dianggap di dalam rumah tersebut. Keesokan harinya, Oh Yeon-soo akhirnya dibebaskan. Han Sang-il sudah menunggunya di dalam mobil. Dia juga akan menagih janji Oh Yeon-soo yang akan menyerahkan bukti penyuapan. Dia juga akan memberikan Oh Yeon-soo akses ke rekening pinjaman atas namanya. Namun Han Sang-il mempunyai syarat untuk membawakan buku besar yang diambil oleh Oh Wan-soo. Oh Yeon-soo kemudian bertemu dengan Seo Do-yoon. Dia sangat marah karena mendengar bahwa Seo Do-yoon menjalin hubungan dengan adiknya. Oh Yeon-soo kemudian meminta Seo Do-yoon untuk mengembalikan buku besar Yayasan Now. Dia sangat takut jika buku besar itu dipubliskan, maka akan menjadi akhir baginya dan juga Oh Wan-soo. Namun Seo Do-yoon mengatakan jika buku besar itu dipublish, maka Park Miran-lah yang akan ditangkap. Dan sebaliknya Han Sang-il yang akan merebut semuanya. Akhirnya, Seo Do-yoon kembali diam-diam memasuki pavilion milik Han Sang-il. Seo Do-yoon kemudian membuka kamera tersembunyi yang sudah dia pasang untuk melihat berapakah password yang ada di dalam brankas tersebut. Setelah melihat video itu, akhirnya Seo Do-yoon berhasil membuka brankas milik Han Sang-il. Sementara itu, Han Sang-il sedang berjalan menuju ke pavilionnya. Seo Do-yoon menemukan sertifikat kekayaan milik Han Sang-il yang akan dipindahkan kepada Kim Yong-min. Dia pun akhirnya buru-buru memfoto semua bukti tersebut. Saat Han Sang-il bermain dengan anjingnya, Seo Do-yoon buru-buru mengembalikan semua dokumen tersebut. Setelah Han Sang-il masuk ke dalam rumah, Seo Do-yoon kemudian diam-diam keluar dari rumah tersebut. Seketika dia melihat Kim Yong-guk mendatangi pavilion Han Sang-il. Kemudian mereka berdua pun masuk ke dalam rumah.
Seo Do-yoon berjanji akan mengembalikan buku besar, tetapi dia meminta Oh Yeon-soo untuk menyelidiki siapakah orang yang merencanakan semua ini. Dia pun mulai curiga dengan Han Sang-il. Nah, melihat Kim Yong-kook datang dengan tiba-tiba, Han Sang-il mulai bingung. Kim Yong-kook kemudian memintanya untuk duduk. Dia juga langsung bertanya apakah Han Sang-il membunuh ayahnya dan kematiannya sengaja direkayasa. Tetapi Han Sang-il menyangkal hal tersebut. Kim Yong-kook makin yakin jika Han Sang-il yang membunuh ayahnya. Tiba-tiba Han Sang-il mengatakan bahwa dia mempunyai seorang putra. Kim Yong-kook mulai curiga semua itu karena warisan ayahnya. Dia juga sudah tahu bahwa Kim Yong-min adalah anak Han Sang-il serta tidak akan pernah mendapatkan warisan sepeser pun dari ayahnya. Han Sang-il kemudian memperingatkan Kim Yong-kook untuk tidak macam-macam dengan Kim Yong-min. Namun Kim Yong-kook memberitahu kenapa ibunya sangat membenci Kim Yong-min. Karena dia merupakan anak dari seorang pelayan. Kim Yong-kook juga memberitahu kenapa Kim Yong-min juga meremehkan ayah kandungnya. Karena Kim Yong-min menganggap Han Sang-il tetaplah seorang pelayan. Terakhir, Kim Yong-kook memperingatkan Han Sang-il untuk tidak mengganggu Oh Wan-soo. Karena dia akan membunuh semua orang yang mengusik Oh Wan-soo. Mendengar hal itu, Han Sang-il terlihat sangat kesal dan juga marah. Sementara itu, Sekretaris John memberitahu Oh Wan-soo bahwa Seo Do-yoon dikurung oleh Papak atas perintah dari Kim Yong-kook. Terlihat Papak mengikat kedua tangan Seo Do-yoon. Melihat hal itu, Kim Yong-kook menyuruh Papak untuk melepaskan ikatan tersebut. Kemudian dia juga menyuruhnya untuk segera pergi dari ruangan tersebut. Kim Yong-kook kemudian mengambil senapan yang ada di dinding dan mengarahkannya kepada Seo Do-yoon. Dia sangat cemburu melihat kedekatannya dengan Oh Wan-soo. Namun Seo Do-yoon mengatakan bahwa dia ingin menemukan pembunuh temannya. Dia juga memberitahu bahwa sebenarnya Kim Do telah dibunuh karena ada rahasia di balik kematiannya. Seo Do-yoon juga mempunyai bukti secara tidak langsung siapakah pelaku yang melakukan semua itu. Pelaku akan segera terungkap jika Seo Do-yoon sudah mengetahui siapakah pembunuh temannya. Di saat bersamaan Oh Wan-soo datang dan langsung mengarahkan senapan tersebut ke arahnya. Kim Yong-kook bertanya apakah Oh Wan-soo mencintai Seo Do-yoon dan Oh Wan-soo mengiyakan hal tersebut. Dia beralasan bahwa Seo Do-yoon menyadarkannya ketika dia hampir mati berkali-kali karena seseorang berusaha membunuhnya. Namun Oh Wan-soo percaya bahwa bukan Kim Yong-kook-lah pelakunya. Oleh sebab itu, Seo Do-yoon akan mengumpulkan bukti untuk menemukan siapakah pelaku yang sebenarnya. Oh Wan-soo kemudian menggenggam tangan Kim Yong-kook dan juga menenangkannya. Sementara Seo Do-yoon merebut senapan dari tangan Kim Yong-kook. Tak hanya itu, Oh Wan-soo juga memeluk suaminya dengan erat. Dan Seo Do-yoon terlihat cemburu melihat mereka berdua. Namun akhirnya dia pergi. Ternyata ketua Kim Do sudah mengetahui bahwa Kim Yong-min adalah anak kandung dari Han Sang-il. Dia juga percaya bahwa Han Sang-il akan mewariskan kekayaannya kepada Kim Yong-min. Pembacaan surat wasiat akan segera dilakukan. Han Sang-il menyuruh Kim Yong-min untuk segera datang. Begitu juga dengan Oh Wan-soo. Setelah pembacaan wasiat ini, dia bebas memilih hidup yang dia inginkan. Akhirnya semuanya pun menuju ke istana utama untuk pembacaan wasiat. Oh Yeon-soo juga terlihat datang, namun Papak melarangnya untuk masuk. Semua orang sudah berkumpul termasuk dengan pengacara dari New York. Ellie kemudian membuka isi surat wasiat milik Kim Do. Ada 2 file, yaitu file video dan juga surat tertulis. Kim Do menyatakan bahwa dia mempunyai dana taktis senilai 16 triliun won serta 2 triliun won di rekening pinjam nama. Semua orang kaget mengetahui jumlah uang yang sangat besar. Kemudian Kim Do menyatakan bahwa uang 18 triliun tersebut akan disumbangkan ke Yayasan Now. Uang itu kini berada di Bank Seli Swiss. Dan satu-satunya orang yang bisa mengambil uang tersebut hanyalah Oh Wan-soo.
Ketika ditanya siapakah Owansu, Owansu langsung mengacungkan tangannya.